Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hidayat, NPM 18310082. Di sini saya dari kelompok 3 semester 6. Nah, sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul dan menjemput ilmu pada detik hari ini. Semoga kita semua di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja kita bahas. Berbicara tentang bersyukur sangat panjang, berhubungan dengan perasaan yang mudah dikatakan namun sangat sulit untuk dijalankan. Nah, bersyukur adalah perasaan dan sifat yang tinggi karena mampu menerima semua keadaan dengan lapang dada meskipun pahit dan untuk mensyukurinya. Lalu tanpa disadari setiap hari kita telah mendapat berbagai nikmat yang tidak dapat diukur secara materi. Contohnya seperti kesehatan anggota tubuh yang lengkap beserta fungsinya dengan baik, nikmat Islam, dan lain sebagainya. Sebagian besar orang hanya menikmati materi saja, sedangkan hal lainnya tidak disarankan, tidak dirasakan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Hal ini juga dikatakan pada hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Lalu adapun manfaat yang dapat kita peroleh dan rasakan setelah bersyukur adalah yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridho kepada kita dan meningkatkan kenikmatan kepada kita. Yang kedua, dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, disenangi karena selalu berpikir positif dan hidup bahagia karenanya. Berdasarkan manfaat berikut yang tadi saya sebutkan, Anda akan memperoleh banyak kebaikan setelah bersyukur. Tentunya rasa bersyukur adalah bentuk ketaatan dan ibadah yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk bersyukur. Amin. Demikian. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang ikhlas. Nah, ikhlas adalah sikap memurnikan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tujuan dalam ketaatan kita. Mengabaikan pandangan makhluk terhadap apa yang kita lakukan adalah sah. Dalam hal ini fokus kita adalah pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas adalah orang yang paling bahagia karena setiap aktivitas yang dilakukan serta apapun yang diterima akan diterima dengan lapang dada. Hal ini tidak akan menimbulkan sikap iri hati yang menyebabkan penyakit dalam diri. Lalu ikhlas dapat dijalankan dalam setiap aktivitas, contohnya dalam bekerja, dalam beribadah, dalam mengajar, dan lain sebagainya. Dalam konteks ibadah, ikhlas artinya melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan amalan khusus yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama, ikhlas dan kejujuran adalah prioritas dalam hidup, di mana keduanya akan memberikan penerangan dan kemudahan untuk dijalankan. Setiap perilaku wajib dilandasi keikhlasan agar mendapat keberkahan. Lalu setelah memahami makna tentang ikhlas, marilah kita memulai menjalankannya, memupuk dan senantiasa melatih diri untuk ikhlas dalam setiap aktivitas. Semoga mulai detik ini kita merubah menjadi orang yang ikhlas dalam semua perilaku dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang cara berbahagia dalam sebuah hubungan, yaitu sudah menjalani suami istri. Nah, suami istri yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, jika mencintai seseorang demi Allah Subhanahu wa taala, maka saudara sekalian akan merasakan hal berbeda, di mana setiap perjuangan yang dilakukan diberikan untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Lalu jika menjalankannya berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, maka saudara akan ikhlas menjalankannya. Jika saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saudara akan bertahan menjalani semua hambatan dalam rumah tangga agar memperoleh kehidupan abadi di akhirat bersamanya.
Lalu saudara akan merasakan syukur setiap hari jika menjalankannya demi Allah Subhanahu wa taala. Suami istri bisa bersyukur satu sama lain. Dalam hubungan suami istri, hal yang harus dilakukan adalah bersyukur atas semua hal yang melekat pada diri satu sama lain. Dalam hal ini, istimewakan pasangan seperti baru pertama menikah. Maka hal ini akan menjadi kunci keharmonisan rumah tangga. Lalu berkomunikasi seperti teman baik, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah menghindari konflik dengan cara saling menghormati satu sama lain. Dalam hal komunikasi, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rumah tangga pasti banyak hal yang terjadi. Kunci agar hidup tetap harmonis adalah menjaga cinta dan menghormati satu sama lainnya. Nah, saat berkomunikasi, karena suami istri pasti berjalan dalam jangka waktu yang lama, maka berkomunikasilah seperti teman baik. Lalu tidak kehilangan fokus dari kebutuhan primer satu sama lain. Nah, meskipun suami istri, seiring berjalannya waktu, terkadang kebutuhan primer masing-masing masih belum terpenuhi. Oleh karena itu, saudara sekalian harus menanyakan dan menjalankan kebutuhan antar suami istri. Adanya kenyamanan satu sama lain. Pernikahan akan selalu bahagia jika saudara menciptakan kenyamanan di dalamnya. Hal ini dapat dilakukannya dengan beberapa hal kecil yang menyenangkan, seperti menyambut dengan baik suami yang baru pulang kerja, saling memuji satu sama lain, dan lain sebagainya. Nah, untuk suami istri bisa menjadi mitra pernikahan tidak selalu mulus, pasti terdapat hambatan yang menjadikan pertengkaran. Saudara bisa mengatasi hal ini dengan menjadi mitra satu sama lain. Dengan menjadi mitra, maka saling memotivasi, sumber sukacita dan bela kasih akan menjadi sumber kebahagiaan. Meluangkan waktu satu sama lain, meskipun kebutuhan materi dibutuhkan, namun jangan sampai hal ini akan menyebabkan kekurangan interaksi antara suami istri. Pastikan untuk meluangkan waktu untuk membuat jalinan suami istri semakin kuat dan erat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.